أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, sekarang kita di surah Al-Ma'un, surah Makkiyah, terdiri dari 7 ayat, menjelaskan tentang perbuatan orang-orang yang mendustakan agama. Karena Allah Subhanahu wa taala di surah-surah sebelumnya, di surah Quraisy dan surah Al-Fil, itu menjelaskan tentang kenikmatan Allah kepada orang-orang musyrik yang sepantasnya mereka itu mensyukuri nikmat tersebut dengan beribadah kepadanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menyinggung perbuatan mereka yang mereka mengingkari agama. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah engkau wahai Muhammad tentang orang-orang yang mendustakan agama? Kita tahu bersama Pak bahwa kata din di dalam Al-Quran itu memiliki 2 makna. Yang pertama, hari pembalasan. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Fatihah itu, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Yang kedua, din bermakna agama, yang menjadi undang-undang yang mengatur kehidupan manusia, apakah yang berkaitan dengan hablum minallah ataukah hablum minannas. Karena kedua hal ini Pak harus bagus, harus baik, maka Allah mengaturnya. Karena kalau manusia hanya baik saja dari sisi hablum minannasnya, tapi dari sisi hablum minallahnya buruk, maka dia celaka. Sebaliknya kalau dia bagus dari sisi hablum minallahnya tapi hablum minannasnya buruk, maka orang ini juga celaka. Sehingga agama ini datang mengatur 2 hal tersebut. Kemudian di ayat kedua hingga ayat kelima, ayat ke-7 nanti Pak, itu menjelaskan tentang 5 ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ini ciri pertama. Mereka apa? Menghardik. Menghardik itu bisa bermakna menolak dengan keras tatkala anak yatim itu datang meminta bantuan, meminta pertolongan. Jadi orang ini apa? Menolak. Tidak mau melayani dan mengurusi anak yatim. Sudah kita pernah sebutkan bahwa anak yatim itu adalah anak yang mati bapaknya dan dia belum balik. Mati bapaknya dan dia belum balik. Kalau sekiranya ibunya yang mati, bapaknya masih hidup, maka dia tidak dikategorikan apa Pak? Yatim. Atau bapaknya meninggal tapi dia sudah dewasa, sudah balik, maka ini juga bukan yatim. Yang mendapatkan keutamaan mengurusinya. Kita tahu Pak bahwa ketika ada anak yatim, maka dia membutuhkan perlindungan, membutuhkan bimbingan, ada yang mengurusi hidupnya. Maka anak yatim ini secara asal kehidupannya itu diurusi oleh
keluarga bapaknya. Paham Pak? Pamannya kah, sepupu satu kalinya, pokoknya dari jalur keluarga bapaknya. Biayanya dari mana? Biayanya itu dari harta warisan, kalau dia memiliki harta warisan dari bapaknya. Biaya itu yang dipakai untuk mengurusi dia. Tapi kalau sekiranya ternyata nggak ada harta warisan yang dia peroleh, maka nanti dari keluarga bapaknya yang membiayainya. Karena si ibu tidak punya kewajiban untuk membiayai atau menafkahi anak-anaknya. Nah, kalau ternyata keluarga bapaknya ini nggak punya juga, maka nanti diambilkan dari baitul mal kaum muslimin. Kalau nggak ada lagi dari baitul mal kaum muslimin, mungkin dibukakan donasi. Nah, sekarang kayak di negara kita ada panti ya, panti asuhan yang mengurusi anak yatim. Nah, panti ini dari mana kira-kira Pak sumber dana pembiayaannya? Dari donasi ya. Paham, orang-orang yang menyumbang ke sana. Nah, ketika nanti ternyata yang mengurusi panti asuhan ini juga orang miskin, orang nggak ada pekerjaan, maka nanti dia boleh mengambil uang anak yatim atau hasil donasi untuk anak yatim sekedar upah dia mengurusi anak yatim. Karena nggak boleh memakan harta anak yatim. Tapi kalau sekedar untuk mengupahi dirinya, ini dibolehkan. Perbuatan yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Memberikan makan orang miskin di dalam agama kita Pak sangat-sangat dianjurkan. Terlebih lagi kalau sekiranya miskinnya ini adalah muslim, taqi, bertakwa kepada Allah. Karena di hadis yang lain menyebutkan tidak boleh engkau memberikan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Nah, definisi miskin di dalam agama kita Pak adalah mereka yang mendapati setengah dari kebutuhan hidupnya. Setengah dari kebutuhan hidupnya. Contoh taruhlah dia warga Balikpapan yang semua serba mahal gitu Pak. Lauk pauk, sembako mahal gitu. Sehingga pasutri, pasangan suami istri di Balikpapan, untuk kebutuhan hariannya saja itu membutuhkan berapa kira-kira Pak? 100.000 cukup. Kalau di Jawa cukup ya. Kalau di Balikpapan cukup 100.000 ya. Nasi plus lauk, tempe gitu untuk 3 kali makan pas-pasan ya Pak. Taruhlah kita 100.000 ya. Ketika si suami ini kerja serabutan kesana kemari, gojek gitu, ternyata hanya dapat 50.000 saja. Maka dia dikategorikan apa Pak? Miskin. Meskipun dia punya motor, parabola mungkin di rumahnya, ada TV-nya, ada mobilnya, ada rumahnya, tapi penghasilannya nggak mencukupi kebutuhan hariannya atau bulanannya. Maka dia dikategorikan apa Pak? Miskin. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang miskin itu memiliki kapal, memiliki rumah. Ketika Nabi Khidir membocor kapal yang dia tumpangin, terus dia jelaskan kepada Musa bahwa ini adalah wakana limasakin. Ini adalah miliknya orang miskin. Menunjukkan bahwa orang miskin pun memiliki harta benda. Nah, jadi memberikan makan, terlebih lagi kalau sekiranya makanan itu sangat dibutuhkan. Kapan kira-kira Pak di saat dibutuhkan banget makanan? Tak kala kaum muslimin tertimpa musibah gitu,
banjir kah atau longsor, ya mereka nggak sempat lagi mikir untuk masak. Maka di sini sangat dianjurkan kita memberikan makan kepada mereka. Di saat mereka berpuasa, pas mau buka kita siapkan makanan yang paling enak menurut mereka, maka kita sedekah kepada mereka. Nah, cuma disebutkan di surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Hanya saja kami memberikan makan kepada kalian itu hanya mencari wajah Allah, ikhlas, benar-benar ikhlas. La nuridu minkum, kami tidak mengharapkan dari kalian ucapan syukron, terima kasih dan yang lainnya. Tidak pula mengharapkan balasan, benar-benar murni mencari wajah Allah. Tapi yang kita lihat sekarang Pak, orang baru nyumbang sebungkus nasi campur, sudah dipajang di media sosial, di share sana sini, paham? Apalagi kalau sampai 1 kotak Indomie, paham? Sudah, kalau bisa seluruh warga Indonesia tahu, maka dia akan sebar ke sana kemari. Tergantung niatnya. Kalau sekiranya niatnya dalam rangka mengajari yang lain, maka tidak mengapa. Tapi kalau niatnya pamer, ria, nah ini bisa membatalkan pahala sedekahnya. Kemudian amalan yang ketiga, amalan mereka yang mendustakan agama, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dua ayat ini harus dibaca berbarengan Pak. Nggak boleh diwaqaf, diberhentikan di fawailul lil musallin. Kenapa? Karena ini adalah doa kecelakaan, kebinasaan bagi mereka yang sholat. Sementara kita tahu bahwa sholat adalah ibadah yang mulia. Kok ini didoakan celaka, binasa? Maka harus dilanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, kenapa orang yang sholat itu didoakan celaka? Karena alladzina hum sahuna an salatihim. Mereka lalai dari sholat mereka. Mereka sholat Pak, tapi lalai. Lalai apa yang dimaksud di sini? Adalah takhirul waktu sholat bigoiri udhrin. Mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur. Tampak? Kita tahu bahwa waktu sholat itu ada yang takjil, ada yang qadha. Takjil itu Pak adalah menyegerakan waktu sholat sebelum waktunya. Yang kedua ada ini mengerjakan sholat di waktunya. Paham? Yang ketiga adalah qadha, mengerjakan sholat di luar waktu. Kita taruhlah gambarkan, contohkan seperti duhur. Duhur itu Pak kira-kira waktu sholatnya mulai dari mana? Taruhlah mulai dari jam 1 hingga jam 3. Paham? Nah, ketika Bapak sholat duhurnya di jam 3, masih dikategorikan ada. Atau mengerjakan sholat di jam 2, sholat duhurnya di jam 2, masih dikategorikan apa? Ada. Bapak mungkin pernah mengucapkan apa? Usolli sholatadz zuhri ma'muman adaan. Makmum hadaan duluan atau makmuman duluan? Usolli sholatadz zuhri arba'a raka'atin makmuman adaan lillahi ta'ala gitu ya? Hah? Oh, adaannya dulu. Adaan makmuman lillahi ta'ala.
Ai adaan, kerjakan di waktunya. Bapak kerjakan di jam 1 masih dikategorikan apa Pak? Ada. Tapi kalau Bapak kerjakan di jam 3 lewat, paham? Ini apa? Ini qadha. Mengerjakan ibadah sholat di luar waktunya. Nah, ini dibolehkan nanti kalau ada uzur. Mungkin sakit, mungkin ada kesibukan sehingga dia mau menjamak takhir. Pak, atau dia sedang safar mungkin sholat duhurnya mau di waktu asar. Nah, tapi kalau tidak ada uzurnya sehingga dia mengerjakan sholat di luar waktu, masuklah dia di dalam ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena dia mengakhirkan waktu sholat hingga sholat di luar waktunya. Nah, itu qadha Pak. Kalau takjil boleh nggak kita? Takjil itu bukan onde-onde Pak ya, bukan wadeh gitu, nggak. Takjil itu mengedepankan. Takjil dibolehkan. Contoh, kita mau sholat asarnya di waktu duhur. Ini namanya apa Pak? Ini namanya jamak takdim. Nah, kita kedepankan sholat asar padahal belum waktunya. Atau dalam riwayat yang lain, tapi ini diperselisihkan tentang sholat Jumat. Apakah dia boleh sholat sebelum matahari tergelincir ataukah tidak? Karena kita tahu bahwa waktu sholat Jumat mengikuti waktu sholat duhur. Cuma para sahabat meriwayatkan bahwa kami selesai sholat Jumat bersama Rasulullah, pulang, kemudian tidak ada sesuatu yang kami bisa berlindung, bernaung di bawah bayang-bayangan. Menunjukkan bahwa apa? Mereka sholatnya takjil. Belum waktu duhur mereka sudah sholat Jumat. Nah, jadi ini makna sahun di dalam ayat ini Pak. Ini orang yang masih sholat, paham? Tapi di luar waktu tanpa ada uzur. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak sholat Pak? Paham? Apakah itu alasannya karena malas, ataukah karena malah alasannya capek, pakaian kotor, macam-macam lah. Tukang-tukang itu disuruh sholat, masih kotor pakaian ini. Memang dia nggak mau sholat, padahal boleh saja sholat memakai pakaian kotor, atau bahkan sholat dengan pakaian najis pun boleh. Kalau memang sudah nggak ada lagi pakaian untuk sholat. Karena ini satu-satunya ibadah yang berkaitan dengan kehidupan kita Pak. Selama kita masih hidup, maka selama itu dituntut untuk sholat. Nanti kalau kita mati, baru datang tetangga, kerabat, mensolati kita. Jadi sahunnya ini, lalainya ini apa Pak? Disengaja. Tapi kalau sekiranya kita lalai tapi tidak sengaja, maka ini masuk dalam pembahasan apa? Sahwu fis shalah. Lalai tanpa disengaja di dalam sholat. Nah, Rasulullah pun pernah beberapa kali sahwu di dalam sholatnya. Abu Hurairah menceritakan Pak, Rasulullah itu pernah sholat duhur. Dia mengerjakan sholat duhurnya hanya 2 rakaat. Paham? 2 rakaat. Setelah itu salam. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang lain juga ikut salam. Nggak ada yang istilahnya kok kenapa ini? Ada yang langsung pulang, ada yang masih duduk-duduk. Rasulullah juga duduk mikirin sesuatu, bersandar di mana? Di tiang masjid. Nggak ada satupun orang yang berani bertanya kenapa nih? Sholat duhur hanya 2 rakaat. Lantas ada seorang sahabat namanya Dzul Yadain. Si pemilik tangan gitu, memberanikan bertanya, ya Rasulullah,
anasita am kusiratis shalah? Apakah engkau lupa ataukah salat dikosor? Kata Rasulullah, lam ansa wa lam tuksor. Aku tidak lupa dan salat tidak dikosor. Lantas apa kira-kira ini, Pak? Rasulullah tidak lupa dan salat tidak dikosor. Rasulullah tidak lupa dengan sengaja, paham? Dan sholat tidak dikosor. Berarti lupanya apa Rasulullah ini? Lupanya tidak disengaja atau lalai. Lalainya pun tidak disengaja. Akhirnya Rasulullah mentakkidkan kepada yang lain. Akama yaqulu dzul yadain? Apakah seperti yang dikatakan dzul yadain? Lantas yang lain berkata, iya benar. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Yang masih apa Pak? Nongkrong-nongkrong. Yang lain yang sudah pulang gitu, nggak mikirin lagi dia. Dan Rasulullah pun nggak nyuruh, panggilin yang sana tadi yang sholatnya 2 rakaat. Suruh tambah lagi, enggak. Ya sudah pulang. Paham? Nah ini kadang juga kita seperti ini Pak. Kadang imam kurang, nggak sujud sahwi. Terus kita langsung pulang aja nggak mikirin, ya sudah. Yang lewat, yang berlalu ya sudahlah berlalu. Nah, lantas Rasulullah Pak maju untuk sholat 2 rakaat lagi. Bertakbir, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu salam. Kemudian setelah salam dia sujud sahwi lagi 2 kali. Kemudian setelah itu apa Pak? Salam. Nah di sini Rasulullah sujud sahwinya itu setelah salam. Kenapa? Karena dia menambah. Apa kira-kira yang ditambah Pak? Yaitu salam sebelum sempurna sholat. Paham? Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Buhainah, Rasulullah pernah sholat duhur juga. Tapi ketika di rakaat kedua, langsung naik ke rakaat ketiga. Tanpa tasyahud awal. Maka sahabat yang lain pun nggak ada yang mengucapkan subhanallah, subhanallah, nggak ada. Ngikut. Karena ini masa-masa apa Pak? Masa-masa pensyariatan. Mereka apa? Kalau ditegur nanti ada yang terbaru lagi. Akhirnya mereka ikut naik ke rakaat ketiga. Setelah itu Rasulullah lanjut sampai selesai, kemudian sebelum salam beliau sujud sahwi. Paham? Sujud sahwi 2 kali, kemudian setelah itu apa Pak? Salam. Nah di sini Rasulullah sujud sahwinya itu sebelum salam. Paham? Sebelum salam. Kenapa? Karena Rasulullah mengurangi. Yaitu ada yang dia tinggalkan. Tapi Rasulullah di sini nggak menambah. Kenapa Pak? Karena yang ditinggalkan itu adalah kewajiban sholat. Bukan rukun sholat. Kalau yang tadi, kasus tadi, yang dia tinggalkan apa Pak? Rukun sholat. Kalau ini apa? Kewajiban sholat. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita meninggalkan rukun, maka kita sempurnakan dulu, baru sujud sahwi. Kalau yang kita tinggalkan adalah kewajiban, maka cukup dengan sujud sahwi saja. Maka dari sini orang-orang yang sholat Pak harus paham mana rukun-rukun sholat, mana kewajiban-kewajiban sholat, dan mana sunnah-sunnah sholat. Kalau sunnah-sunnah yang ditinggalkan, nggak perlu menambah, nggak perlu sujud sahwi. Paham? Nah, kondisi yang ketiga Pak, yaitu tak kala seseorang ragu, dia sudah di rakaat keberapa? Karena tak kala azan berkumandang Pak, syaitan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut sampai dia tidak mendengarkan azan. Ketika selesai azan berkumandang, dia datang lagi. Paham? Pas qomat, dia lari lagi syaitan tersebut. Selesai qomat, dia datang lagi.
Ketika orang-orang yang sholat mulai bertakbir, disitulah mulai diingatkan. Kamu belum mematikan kompor, kamu ada teringat kunci di dalam mobil, macam-macam diingatkan kita. Nah, kalau kita sambil membayangkan apa yang diingatkan oleh setan tadi, Pak, maka tidak mempengaruhi sholat kita. Paham? Nah, kadang kita teringat sesuatu sampai nanti lupa bilangan rakaat sholat kita. Paham? Saya di rakaat keberapa ini sekarang ini? Nah, kalau seperti ini, Pak, kita dihinggapi rasa ragu, maka kalau ragunya itu antara 2 dan 3, maka ambil dulu yang terkecil. Paham? Kita ragu di antara 3 dan 4, maka ambil dulu yang ketiga. Karena 3 ini sesuatu yang yakin. 4 ini sesuatu yang meragukan. Yang ragu ini dibuang jauh-jauh. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa digugurkan dengan keragu-raguan. Paham? Jadi kalau sekiranya Bapak sudah ragu nih, maka ambil dulu bilangan yang terkecil. Kemudian kalau sekiranya perlu nambah dulu, baru setelah itu sujud sahwi setelah salam. Paham? Ini kalau Pak dihinggapi rasa ragu. Ini kalau ragu itu muncul di dalam sholat. Kalau keraguan itu muncul setelah salam atau di luar sholat, Pak, maka dilihat. Kalau yang kita ragu itu adalah perkara niat atau takbiratul ihram, maka harus diulang sholatnya. Paham, Pak? Kita ragu, astagfirullah, saya baca takbiratul ihram atau enggak ya tadi ya? Karena terkadang orang, Pak, apalagi dalam kondisi masbuk gitu, masuk tiba-tiba ikut gerakan imam tanpa mengucapkan takbiratul ihram. Paham? Langsung masuk tiba-tiba. Imam ruku, dia langsung ruku. Atau imam sujud, langsung dia turun sujud. Dia teringat setelah salam. Astagfirullah, saya lupa takbiratul ihram. Maka apa yang dia lakukan, Pak? Dia mengulang sholat. Yang dia kerjakan tadi dianggap batal. Paham? Kondisi yang kedua, dia lupa niat. Astagfirullah, saya tadi niat duhur atau asar ya? Tadi sholat maghrib, dia niat saya lupa niat apa tadi ya? Dia harus apa, Pak? Mengulangi lagi dari awal sholatnya. Adapun selain dua hal ini, Pak, contoh dia lupa, ragu apakah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama atau di rakaat kedua, maka keraguan-keraguan ini tidak dianggap karena sudah selesai ibadah. Paham? Tapi kalau keraguan itu masih di dalam sholat, contoh dia sholat maghrib tadi, Pak, ya, di rakaat sebelum salam dia teringat bahwa dia belum mengerjakan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Maka apa yang dia lakukan, Pak? Dia bangkit lagi untuk mengerjakan Al-Fatihah, untuk mengerjakan satu rakaat full, kemudian setelah itu duduk lantas sujud sahwi. Paham? Kalau dia masih ragu-ragu nih di dalam kebimbangan apakah membaca Al-Fatihah atau enggak, maka hukum asalnya, Pak, dia belum membaca. Saya di rakaat kedua sujud satu kali atau enggak tadi ya? Ini dalam sholat nih. Maka secara hukum asalnya dia belum mengerjakan. Naik lagi dia nambah satu rakaat. Nah, ini apa, Pak? Ini namanya sahwu di dalam sholat. Ini manusiawi yang seperti ini. Karena Rasulullah pun melakukan hal tersebut. Tidak bisa dihindari. Karena tadi apa? Faktor utamanya adalah syaitan yang membisik-bisikkan kita sehingga kita lalai di dalam salat. Nah, jadi
sujud sahwinya terkadang sebelum atau setelah salam. Kalau Bapak nggak mau pusing-pusing, ini sujud sahwinya sebelum atau sesudah salam ya, maka Bapak hantam saja, mau setelah salam atau sesudah salam. Alladzina hum yura'un. Ini yang keempat, Pak. Amalan yang keempat bagi mereka yang mendustakan agama, mereka yura'un, mereka riya dalam ibadah. Riya ini adalah penyakit yang sulit dan susah sekali dihilangkan dari diri kita, Kak. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah menimpa umatnya. Kata Rasulullah dalam hadis Jabir, inni akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Dia membagus-bagusi sholatnya, membagus-bagusi bacaannya karena dilihat oleh orang. Nah, Mbak, ini namanya apa? Riya. Ada tujuan yang lain daripada lillah. Ada sesuatu yang dia inginkan dari dunia ini, dari ibadah yang dia lakukan. Jadi ini apa, Pak? Kembali kepada niat. Seseorang itu membagusi bacaannya, membagusi gerakannya, atau ada kotak infak lewat, dia buka dompetnya, dia cabut uang kertas merah, dia angkat tinggi-tinggi kayak gini, dia masukin pelan-pelan, bismillah. Kadang kan orang buka kotak amal atau infak itu dia masukin, Pak, ya? Enggak, dia pelan-pelan dia angkat. Ini kembali kepada niatnya. Apakah dia riya ataukah tujuannya untuk mengajari yang lain? Kalau niatnya mengajari yang lain, Pak, dapat pahala dia. Man sanna sunnatan fil Islam. Karena sababun nuzul keluarnya hadis ini, yaitu tak kala ada sahabat yang memberikan contoh yang lain dalam hal bersedekah. Tapi kalau kepengennya dia pamer, Pak, ada kadang di masyarakat itu nyumbang 100.000, imam masjid disuruh bacakan kepada jamaah 5 waktu gitu ya. Tolong Pak bacakan, telah menyumbang Bapak Burhanuddin 100.000. Bacakan sampai 5 waktu. Atau kalau dia mau tutupi dengan menyebutkan hamba Allah, juga lebih bagus. Jadi riya di awal, di tengah ini mempengaruhi ibadah, Pak. Paham? Mulai dari awal dia bertakbir, memang dia sudah kepengennya agar dilihat oleh orang. Contoh dia seorang karyawan atau pejabat, ternyata bosnya ada di belakang. Paham? Pimpinannya ada di belakang. Dia perbaiki bacaannya. Terkadang pejabat itu, Pak, belum, atau polisi gitu, belum sholat, dia sudah dia foto, dia video dirinya untuk dikirim ke grup instansinya, diperlihatkan. Setelah itu dia nggak sholat. Ini mendustakan dirinya dan orang lain. Nah, riya di awal, riya di tengah, di awal dia nggak riya, tapi di tengah karena ada sesuatu akhirnya muncul. Tapi kalau dia berusaha melawan riya tersebut, Pak, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia larut dalam riya tersebut, akhirnya Akhirnya menyebabkan pahala sholat yang sedang dia kerjakan tidak dia dapati. Dia hanya mendapatkan dosa. Tapi kalau sekiranya setelah ibadah, maka riya ini nggak dianggap. Nah, Mbak, paling nanti dia masuk dalam kategori ujub, sum'ah, kepengen disanjung, kepengen dipuji, kepengen didengar. Tahu nggak, saya tadi sholat maghrib.
Tahu nggak apa namanya? Ini namanya apa Pak? Sum'ah sama ujub. Jadi riya ini adalah syirik kecil dan dia hanya menggugurkan amalan yang dihinggapi riya tersebut. Kalau kita tadi sholat maghrib riya, maka sholat maghrib tadi nggak ada nilai pahalanya. Adapun sholat-sholat yang lain masih dinilai kalau itu tidak apa-apa, tidak ada riya di dalamnya. Jadi riya ini seperti semut hitam berada di atas batu hitam, berjalan di tengah kegelapan malam. Samar banget kan Pak ya? Semut hitam berada di atas batu hitam, kemudian berjalan di kegelapan malam. Sesuatu itu kadang kita nggak sadari. Ternyata ada yang kita inginkan dari ibadah kita. Terlebih lagi kalau dia banyak istilahnya, banyak berbuat kepada lembaga atau kepada musola atau masjid. Ada sesuatu yang dia kalau nggak dipersilahkan, nggak dikasih kedudukan, akhirnya apa? Dia nggak mau lagi nyumbang ke masjid tersebut. Ternyata saya nggak dianggap, paham? Nggak dikasih kedudukan di DKM gitu. Ketika ada panitia kurban dia nggak dilibatkan. Akhirnya apa Pak? Dia tersinggung. Oh berarti sedekah dia, sumbangan dia ada sesuatu yang dia inginkan dari perkara dunia. Jadi kepengen sesuatu sedikit saja Pak, itu akan mengotori keikhlasan. Ini sangat berat sekali. Paham? Ketika kita ada sesuatu maka berusahalah sesuatu itu dihindari, dijauhi sehingga apa? Benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu Pak seperti apa? Seperti air putih ini yang tidak ada sedikit pun kotoran, noda yang mencampurinya. Ketika ada sedikit, maka air ini tidak lagi murni. Karena apa? Tercampuri sesuatu. Maka hanya kita yang tahu tujuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui niat kita semua. Kemudian yang terakhir, amalan yang terakhir Pak, wa yamna'unal ma'un. Dia enggan meminjamkan barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti mungkin palu, gayung, alat-alat dapur dan yang lainnya. Yang itu bisa dipinjamkan tapi dia nggak mau pinjamkan. Beda halnya kalau sekiranya orang yang meminjam ini Pak, ternyata dia kalau minjam nggak pernah balikin barang. Paham? Dia minjam palu nggak pernah balikin, minjam tang, minjam apa namanya, nggak mau dibalikin. Nah Bapak boleh untuk tidak meminjamkan kepadanya. Dalam rangka apa? Menolong dia untuk tidak berlaku zalim. Tapi kalau sekiranya dia orang yang Masya Allah sering balikin kalau meminjam sesuatu, maka Bapak tidak boleh tidak meminjamkannya. Sebagai bentuk apa? Ta'awun, tolong menolong kepada yang lain. Jadi dalam hal pinjam meminjam Pak, itu kita tidak boleh memberikan syarat yang itu memberikan manfaat bagi kita yang meminjamkan. Contoh ada orang meminjam ke kita, minjam sendok atau pisau. Tolong nanti, atau mau minjam motor. Pak boleh pinjam motor? Iya boleh, tapi penuhin bensin ya. Isi pertalet. Paham? Isi pertamak. Jangan lupa ya diisi. Ini riba Pak. Paham? Ini riba. Kenapa? Karena dia mengambil manfaat dari barang yang dia pinjamkan. Tapi kalau sekiranya Pak, orang ini minjam motor ke kita, dia isi full pertalet, maka ini adalah jazaul ihsan
illal ihsan. Balasan kebaikan dengan kebaikan pula. Tapi kalau dia balikin ternyata tangkinya kosong sampai mogok, Bapak jangan marah-marah. Kenapa? Karena Bapak sudah bersedekah kepadanya dengan meminjamkan motor. Wah, dasar nggak tahu diri. Masa iya? Oh, berarti Bapak ada sesuatu nih yang diinginkan. Nggak boleh. Benar-benar apa? Ikhlas membantu. Lebih baik lagi kalau ada orang minjam motor, ini kamu isi bensin ya. Kebetulan bensinnya sudah mau habis, ini ada uang 100.000. Kalau nanti habis ngomong lagi. Ada nggak kira-kira yang gini, Pak? Dia minjam motor, dia pula yang sekalian dia bantuin bensin. Jadi hal-hal yang terkecil yang itu kita bisa membantu, maka jangan kita enggan atau nggak mau meminjamkannya. Nah, karena ini apa Pak? Membantu orang lain. Barang itu ada yang dipinjam manfaatnya, ada pula yang istilahnya habis dimanfaatkan. Apa kira-kira Pak yang habis dimanfaatkan? Contoh seperti bahan makanan yang dipinjam, beras, atau tepung, atau uang. Maka yang seperti ini nanti bisa kembali dengan jenis yang sama atau jenis yang berbeda. Contoh dia pinjam beras ke kita dengan jenis beras raskin yang hancur-hancuran itu Pak. Paham? Tapi kalau dia nanti balikin beras Raja Lele atau beras Pandan Wangi, nggak ada masalah. Paham? Karena kita tidak mensyaratkannya. Nah, berarti kita tidak bertransaksi ribawi. Ini yang apa Pak? Yang habis. Dia manfaatin. Tapi dia apa? Mengembalikannya. Tapi kalau sekiranya nanti qadarullah nih nggak bisa dia balikin dengan tempo yang sudah dijanjikan, maka dia boleh apa Pak? Iksar, memberikan kemudahan bagi orang tersebut. Maka start dari situ nanti Pak, kalau dia minjamkan uang atau beras, maka terhitung pahala 2 kali lipat. Contoh kita minjamkan ke orang 1 juta. Ternyata dia qadarullah datang kepada kita, Pak, maaf belum bisa balikin. Qadarullah suami di PHK, ya banyak perlu dibayar. Oh ya nggak apa-apa Pak, kapan-kapan kalau ada nanti dibalikin. Maka mulai dari situ nanti Pak kita Pak terhitung Pak bersedekah 2 juta setiap harinya. Nah, karena kita memberikan apa? Keringanan bagi mereka yang terjepit sulit untuk mengembalikan utang. Tapi yang jadi masalah Pak, orang yang minjam nggak bisa bayar, biasanya apa? Menghindar dari kita kan? Sembunyi-sembunyi kita ketika berpapasan dia berusaha apa? Lari. Nggak ada info sama sekali bahwa dia belum bisa bayar. Ini yang nggak benar. Kalau nggak bisa bayar ya sudah, datang saja infokan ngasih tahu. Paham? Ini yang membuat kadang apa? Orang malas meminjamkan Pak. Kadang kita yang meminjamkan ngemis-ngemis untuk meminta kembali uang. Datang kepada orang yang meminjam. Maka ini tidak tepat. Ada yang ditanyakan Pak? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mau nanya tadi yang masalah lupa niat dalam sholat. Yang lupa niat dalam sholat Ustaz, misalnya sholat Isya di rakaat kedua saya baru ingat saya belum niat itu sholatnya. Jadi apakah saya berlepas dari imam sholat sendiri ataukah langsung jadi masbuknya dia langsung Allahu Akbar lagi atau gimana Ustaz? Maka Bapak batalin sholatnya, kemudian bertakbir dulu, berniat dulu. Kalau bisa dibarengi dengan takbir saat berniat, berarti Bapak sudah ketinggalan gitu. Iya, berarti terhitung apa? Masbuk. Kalau Bapak tetap melanjutkan, dianggap nggak sholat. Karena niat itu merupakan rukun sholat. Nah, yang lain Pak.
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Masalah pinjam meminjam Ustaz. Tentang kalau misalnya kita minjam duit terus gantinya pakai barang tuh boleh nggak Ustaz? Kembali kepada yang meminjamkan tadi, apakah dia mau atau enggak. Karena duitnya kan habis. Nggak mungkin dengan nomor yang sama, kertas yang sama, habis. Kalau dia mau ya silahkan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Cari lagi uang dengan jumlah yang sama. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.